Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Qatar kini telah menjadi sekutu dekat Washington. Oleh karena itu, ia meminta Israel untuk lebih berhati-hati, termasuk dalam menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Doha. Dikutip dari Yerusalem Post pada Senin 15 September, Trump menyebut kebanyakan orang tidak tahu jika Amerika punya hubungan yang sangat dekat dengan Qatar. Bahkan tak lama setelah serangan Israel ke Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani bertemu dengan Trump di New York. Keduanya melakukan makan malam sambil membahas kerjasama pertahanan hingga masa depan Qatar sebagai mediator konflik Israel-Palestina. Trump menyebut Al-Thani sebagai sosok pemimpin yang luar biasa. Sementara itu, dalam keterangan terbarunya pada Minggu 14 September, Perdana Menteri Qatar menyebut serangan Israel terhadap Doha sebagai tindakan terorisme. Ia pun mendesak dunia untuk tidak tinggal diam menghadapi agresi barbar, serta menyerukan diakhirinya standar ganda dalam berurusan dengan Israel. Menurut jadwal, hari ini Senin akan digelar pertemuan puncak darurat antara para pemimpin Arab dan Islam untuk membahas serangan Israel ke Doha. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut serangan Israel ke Doha pekan lalu sebagai tindakan terorisme. Pernyataan itu disampaikan Al Thani menjelang KTT darurat para pemimpin Arab dan Islam yang menurut jadwal akan digelar hari ini, Senin 15 September. Dikutip dari Anadolu Agency, Thani menegaskan kembali bahwa serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya. Ia pun mengisyaratkan pembalasan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu kemarin. Sementara itu, pertemuan puncak hari ini selain membahas serangan Israel ke Qatar, juga diperkirakan menyinggung soal rencana pengaktifan pasukan militer gabungan Arab. Usulan ini pertama kali diajukan oleh Mesir hampir 1 dekade yang lalu. Qatar juga mendesak dunia untuk tidak tinggal diam menghadapi agresi barbar serta menyerukan diakhirinya standar ganda dalam berurusan dengan Israel. Sebelumnya, Israel mendapat kecaman dari dunia internasional karena meluncurkan serangan ke Doha pada Selasa pekan lalu. Serangan itu menewaskan 5 pemimpin Hamas saat mereka sedang membahas proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza. Qatar menyebut tindakan Israel sangat ceroboh dan merupakan pelanggaran karena menyasar kawasan permukiman. Rombongan aktivis Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla memutuskan untuk mundur dari misi kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Mereka memilih kembali ke tanah air setelah menghadapi sejumlah persoalan yang cukup kompleks. Keputusan tersebut disampaikan Global Peace Convoy Indonesia lewat akun Instagram mereka pada Jumat malam. GPC Indonesia menjelaskan terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi selama persiapan pelayaran. Di antaranya adalah kendala teknis berupa kapal yang belum layak berlayar jauh untuk menembus blokade Gaza. Selain itu, cuaca ekstrim juga turut menyebabkan kerusakan pada kapal, termasuk armada GSF dari Spanyol yang sempat singgah di Tunisia. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah jumlah kapal yang siap berlayar mengalami penurunan drastis, sementara jumlah peserta justru semakin bertambah. Situasi ini mendorong Steering Committee Global Sumut Flotilla mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah peserta sesuai dengan ketersediaan kapal. GPC Indonesia pun akhirnya memilih mundur dan menyerahkan jatah kursi rombongannya kepada peserta lain. Meski begitu, GPC Indonesia tetap memberikan kontribusi penting bagi flotilla demi keberhasilan misi. Ada 10 negara yang menolak Palestina merdeka dalam Deklarasi New York 2025 yang secara resmi diadopsi Majelis Umum PBB pada Jumat pekan lalu. Deklarasi tersebut menegaskan dukungan terhadap solusi 2 negara dalam konflik Israel-Palestina.
Dikutip dari Kompas.com pada Senin 15 September, resolusi Palestina merdeka disetujui oleh 142 negara anggota PBB. Sementara 10 negara lainnya menolak dan 12 negara memilih abstain. Israel termasuk salah satu negara yang menolak resolusi tersebut dengan alasan deklarasi itu dianggap hanya akan menguntungkan Hamas. Sikap serupa juga diambil Amerika Serikat yang masih menjadi sekutu dekat Israel. Penolakan juga datang dari sejumlah negara di Amerika Selatan yakni Argentina dan Paraguay. Hungaria menjadi satu-satunya negara di Eropa yang menolak pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB. Selain itu, negara tetangga Indonesia, Papua Nugini, turut menolak resolusi tersebut bersama 4 negara di kawasan Oseania, yakni Mikronesia, Palau, Tonga, dan Nauru. Resolusi PBB tersebut disahkan hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan penolakan terbuka terhadap gagasan pembentukan negara Palestina. Adapun deklarasi New York 2025 adalah hasil konferensi tingkat tinggi PBB pada akhir Juli lalu yang disusun bersama Prancis dan Arab Saudi selaku ketua bersama konferensi serta sejumlah kelompok kerja. Selain mendukung Palestina merdeka, resolusi itu juga menyerukan pelucutan senjata Hamas dan menyingkirkan kelompok tersebut dari pemerintahan di Gaza. Wakil Perdana Menteri Spanyol yang berhaluan kiri ekstrim, Yolanda Diaz menyerukan larangan bagi Israel untuk ikut dalam ajang olahraga apapun, termasuk balap sepeda. Dikutip dari Politico, seruan tersebut disampaikan Diaz pada Minggu 14 September. Ia mengatakan Israel tidak bisa mengikuti kompetisi selama masih melakukan genosida di jalur Gaza. Hal senada juga sudah disampaikan oleh Menteri Olahraga Spanyol sekaligus juru bicara pemerintah Pilar Alegria pada Kamis pekan lalu. Ia mengatakan tim-tim Israel harusnya dilarang dari dunia olahraga, sama seperti tim Rusia yang dilarang pada tahun 2022 setelah negara itu menginvasi Ukraina. Alegria menyoroti adanya standar ganda untuk dua kasus ini. Ia pun ingin penyelenggara Vuelta memblokir Israel Premier Test dari kompetisi. Hanya saja keputusan seperti itu hanya bisa diambil oleh Badan Pengatur Dunia Balap Sepeda UCI. Sebelumnya, aksi pro-Palestina dan protes anti-Israel telah menghentikan putaran terakhir dari ajang balap sepeda Vuelta Spanyol di Madrid. Para demonstran memanfaatkan sorotan internasional untuk mengecam operasi militer Israel di Gaza yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Ternyata, aksi protes massa terhadap Israel mendapat dukungan dari pemerintah Spanyol. Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares menegaskan dukungannya jika tim Israel dikeluarkan dari Vuelta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.